Oke, mari kita mulai. Hari ini kita akan membedah sebuah perusahaan, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Anggap saja saya ini mentor investasi Anda, dan bareng-bareng kita akan belajar membaca cerita yang tersembunyi di balik angka-angka. Dan untuk studi kasus kali ini, kita akan lihat Sejahtera Raya Anugerah Jaya Tbk atau SRAJ. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Laporan keuangan itu kan bukan sekedar data yang kering dan membosankan. Kalau kita tahu cara bacanya, ini tuh seperti DNA perusahaan. Sebuah narasi lengkap tentang strategi mereka, ambisi, risiko, sampai pertaruhan besar yang mereka ambil. Tugas kita simpel, jadi pembaca cerita yang jago. Yuk, kita mulai! Oke, langkah pertama. Ini yang paling krusial, tapi sering banget dilewatin orang. Sebelum kita sentuh angkanya sama sekali, kita harus paham dulu, sebenarnya perusahaan ini bisnisnya apa sih? Jelas ya, SRAJ ini pemain di industri kesehatan. Brandnya yang kita kenal itu Maya Pada Hospital. Nah, ini langsung ngasih kita konteks yang penting banget. Mereka ada di bisnis jasa yang padat modal. Coba, ingat-ingat frasa ini ya, padat modal. Ini bakal jadi kunci untuk ngertiin cerita mereka nanti. Dan seperti yang bisa kita lihat di sini, ini bukan cuma satu rumah sakit aja loh. SRJ itu sebuah grup. Jaringannya udah ada di kota-kota besar. Ini nunjukin kalau skala operasi mereka tuh nggak main-main. Mereka ini pemain besar dengan ambisi yang besar juga. Sekarang kita buka bab pertama dari cerita keuangan mereka, neraca. Anggap aja ini kayak hasil foto ronsen finansial perusahaan. Di satu sisi, kita bisa lihat semua aset yang mereka punya. Di sisi lain, kita lihat dari mana duit buat beli aset itu datang. Apakah dari modal sendiri atau dari pinjaman? Nah, misi kita di bab ini adalah menjawab dua pertanyaan tadi. Kita mau tahu seberapa besar skala permainan mereka dan dari mana sumber kekuatannya. Apakah mereka tumbuh dengan hati-hati atau langsung tancap gas? Ayo kita cari tahu bareng-bareng. Wow, langsung ke intinya. Total aset mereka itu menembus 7,6 triliun rupiah. Tapi yang lebih gila lagi itu pertumbuhannya. Coba bayangin, dalam setahun aja, aset mereka lompat 2 triliun. Ini bukan sekedar tumbuh biasa. Ini adalah sinyal ekspansi yang, wah, luar biasa agresif. Tapi tunggu dulu. Setiap cerita kan pasti punya dua sisi. Kalau tadi kita lihat ekspansinya yang gila-gilaan, di sini kita lihat bahan bakarnya. Utang mereka juga meledak. Naiknya hampir sama besarnya dengan kenaikan aset mereka. Pertanyaan kita yang tadi udah kejawab kan? Nah, inilah poin krusial dari bab pertama ini. Cerita SRAJ sampai di sini adalah tentang pertumbuhan yang dibeli pakai utang. Mereka lagi nginjek pedal gas sedalam-dalamnya, dan bahan bakarnya, yaitu tadi, pinjaman. Oke, kita udah tahu mereka ekspansi gila-gilaan. Pertanyaan logis selanjutnya kan, dari semua pertumbuhan itu, mereka udah untung belum? Nah, buat jawab itu, kita buka bab kedua, laporan laba rugi. Nah, ini dia nih plot twist-nya. Jawabannya bukan cuma belum untung, kerugian mereka justru membengkak secara dramatis. Dari rugi sekitar 23 miliar, jadi hampir 200 miliar. Kerugiannya meledak hampir 8 kali lipat loh. Dan slide ini merangkum bab kedua dengan sempurna. Ini tuh cerita tentang perusahaan yang lagi dalam mode growth at all costs. Fokus mereka jelas bukan profitabilitas jangka pendek, tapi gimana caranya merebut pangsa pasar sebesar-besarnya, secepat-cepatnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, laporan arus kas. Di sini kita berhenti jadi pembaca cerita biasa, kita jadi detektif. Kita bakal ngelacak jejak uang tunai, kemana uang itu masuk dan kemana sebenarnya uang itu pergi. Ini pelajaran penting yang nggak boleh dilupain. Laba itu bisa jadi cuma opini akuntansi, tapi uang kas itu fakta. Sebuah perusahaan bisa aja nyatet laba, tapi ujung-ujungnya bangkrut karena kehabisan cash. Arus kas itu nggak pernah bohong. Oke, petunjuk pertama, dan ini kabar baik nih. Dari operasional inti mereka, yaitu melayani pasien, SRAJ ini mampu menghasilkan kas positif hampir 130 miliar rupiah. Artinya apa? Artinya mesin bisnis utama mereka itu sehat dan menghasilkan uang. Ini fondasi yang bagus. Lanjut, petunjuk kedua. Nah, disinilah uang tunai itu dibakar. Ada lebih dari 630 miliar rupiah yang dihabiskan buat investasi. Ingat kan aset mereka yang melonjak tadi? Nah, inilah uang yang dipakai buat bangun rumah sakit baru dan beli alat-alat medis canggih. Terus pertanyaannya, dari mana duit buat ngebakar 630 miliar itu datang? Padahal kan operasi mereka cuma menghasilkan 130 miliar. Nah, ini dia petunjuk ketiga dan terakhir. Ada suntikan dana segar sebesar 2 triliun rupiah dari aktivitas pendanaan. Misteri terpecahkan.
Jadi, investigasi kita selesai. Cerita dari jejak uang tunai ini jernih banget. Mereka menghasilkan sedikit uang dari bisnis inti mereka, terus mereka pinjam uang dalam jumlah raksasa buat mendanai ekspansi yang super agresif. Semua kepingan puzzle-nya nyambung. Oke, kita udah baca 3 bab dari cerita keuangannya SRAJ. Sekarang, waktunya kita ambil semua petunjuk yang ada dan kita satuin jadi sebuah kesimpulan yang utuh. Jadi, apa sih cerita lengkapnya? Inilah inti ceritanya, dalam 4 poin yang saling nyambung. Pertumbuhan yang agresif, yang didanai oleh utang besar, yang menyebabkan mereka belum profitable karena mereka lagi fokus bakar uang untuk investasi masa depan. Ini adalah sebuah strategi yang sangat koheren, tapi di saat yang sama juga sangat beresiko. Nah, ini kesimpulan akhir dari saya sebagai mentor Anda. SRAG itu lagi bikin pertaruhan besar. Mereka mengorbankan profitabilitas hari ini untuk dominasi pasar di masa depan. Ini adalah narasi klasik, high risk, high reward. Bertaruh besar untuk kemenangan yang juga besar. Pada akhirnya, tugas dari analisis ini bukan untuk kasih stempel beli atau jual. Bukan itu. Tugas kita adalah membaca cerita perusahaan ini dengan jernih. Dan sekarang Anda sudah tahu ceritanya. Jadi sebelum kita ngomongin valuasi atau harga wajar, pertanyaan paling mendasarnya kembali ke Anda. Apakah Anda percaya dengan cerita ini? Dan apakah Anda nyaman dengan risikonya? Jawaban Anda atas pertanyaan itulah yang paling penting.